Assalamualaikum, halo Sobat Kreatif. Berjumpa lagi dengan saya Edwin Syah dalam podcast Sang Pemimpi, dari mimpi menjadi inspirasi. Seperti biasa teman-teman semua, hari ini kita bakal mengundang narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Kita akan ngobrol bagaimana sang narasumber meraih segitu banyak prestasinya dan apa yang menjadi mimpinya ke depan. Penasaran? Berikut cuplikannya. Yuda Pratama SPD CPS merupakan mahasiswa pasca sarjana di kampus Universitas Negeri Yogyakarta pada studi manajemen pendidikan. Selain aktif sebagai profesional MC dan moderator di berbagai acara, ia juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan. Penerima beasiswa pendidikan Indonesia dari Kemendikbud ini juga memiliki segudang prestasi yang diraih dari bangku SMA hingga sekarang, seperti Duta Bahasa, Bujang Dayang, Duta PTKIN, dan lain-lain. Nah, gimana teman-teman semua? Keren banget kan? Dan sekarang narasumber kita telah hadir. Oke, halo Bang Yuda. Halo, gimana kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah, baik, Edwin. Ya, teman-teman semua, jadi narasumber kita telah hadir nih dan akan sharing dengan kita mengenai sejumlah pengalaman, prestasi, dan juga apa sih yang menjadi mimpi dan harapan dari Bang Yuda nih, narasumber kita. Oke, Bang Yuda. Jadi nama lengkapnya teman-teman Yuda Pratama ya. Yes. Gelarnya SPD CPS, Bang ya. CPS. Oke. Sekarang saya spill nih. Ternyata Bang Yuda sekarang lagi menempuh pendidikan S2 nih teman-teman di jurusan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan. Oke. Oke, Bang Yuda. Selain memiliki kesibukan sebagai mahasiswa lagi ya sekarang ya, tapi udah beda kelasnya. Kalau kami masih S1, Bang Yuda udah S2. Selain sebagai mahasiswa, sekarang kesibukannya apa, Bang? Kalau boleh tahu? Karena memang orang-orang seperti saya tidak luput dan tidak jauh dari dunia komunikasi. Jadi sekarang saya bekerja sebagai profesional Master of Ceremony dan juga mentor di beberapa kelas public speaking. Oke, keren. Jadi selain sebagai mahasiswa S2, sekarang aktif juga sebagai pembawa acara dan mentor juga Bang ya di kelas public speaking ya. Oke, keren banget. Edwin tahu nih Bang, kalau Bang Yuda tuh ya banyak banget lah prestasinya. Luar biasa, walaupun ya kalau beliau teman-teman uniknya kalau dipuji tuh pasti beliau bilang peres gitu. Karena beliau nggak terlalu suka kayaknya dipuji, padahal memang prestasinya banyak banget. Edwin ingat kalau Bang Yuda itu selain pernah menjadi Duta Bahasa Bangka Belitung dan juga pernah menjabat sebagai ketuanya bahkan ya, Ketua Ikatan Duta Bahasa Bangka Belitung. Iya, Duta Bahasa. Itu salah satu teman-teman yang Edwin ingat. Kemudian yang Edwin ingat lagi nih, selain sebagai Duta Bahasa Bangka Belitung, kemudian ketuanya Ikatan Duta Bahasa Bangka Belitung. Kalau nggak salah ini juga di dunia genre Bang ya? Ya, benar. Boleh diceritain Bang, sempat apa aja tuh di dunia genre? Jadi dulu di 2019 itu juga pernah jadi Duta Genre Bangka Barat. Ya, kemudian gabung di pengurus genre Kepulauan Bangka Belitung juga gitu. Oke. Sekarang masih? Sekarang sudah purna bakti ya. Purna bakti, oke. Purna bakti. Tapi aktif membantu ya sampai sekarang Bang? Iya, alhamdulillahnya. Edwin itu sering jadi MC-nya juga di acara Duta Genre ya? Cukup sering. Oke. Cukup sering. Itu udah 2 di dunia Duta Bahasa, dunia genre. Kemudian Edwin juga tahu nih kalau Bang Yuda tuh aktif dan berprestasi di Bujang Dayang. Oh iya. Nah, itu boleh diceritain dong Bang, gimana tuh? Apa aja? Karena kan memang tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu pemuda yang berasal dari asli provinsi ini, otomatis partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas, pemerintah, dan lain sebagainya memang harus kita prioritaskan. Jadi pernah menjadi runner up 1 Bujang Bangka Barat dan Bujang Intelijensia Bangka Barat 2018. Oke, keren banget ya. Itu yang saya ingat teman-teman. 3 bidang yang kalau di Bangka Belitung itu sangat populer Bang ya. Duta Bahasa, Duta Genre, dan Bujang Dayang. Dan sekarang udah beda kelas. Kalau dilihat dulu itu kan Bang Yuda sebagai peserta, finalis ya. Sekarang jadi istilahnya yang mengisi materi, sering di forum genre itu, di pemilihan Duta Genre sebagai ini Bang ya, pemateri personal branding dan public speaking juga ya. Keren banget. Nah, dari sejumlah prestasi yang udah Abang torehkan nih sampai sekarang,
yang ya walaupun membuat saya sedikit gimana ya, insecure pasti. Wah, Jujur ini agak nervous ya teman-teman. Walaupun udah kenal lama sama Iya. Bang Yuda, sempat di satu forum genre Bangka Belitung, tapi ya adalah rasa minder. Tapi saya tuh berusaha untuk menjadikan motivasi gitu, Pak. Iya, siap. Dari semua itu prestasi yang udah Abang raih, apa sih Bang yang menjadi motivasi kuat Abang kok segitunya loh? Oh iya. Banyak banget prestasi yang udah diraih gitu. Karena pertama memang Abang yakin dan percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang lahir ke muka bumi ini adalah ciptaan yang salah, tidak ada. Kemudian semua potensi yang kita miliki kalau kita tidak kembangkan, tidak kita upgrade, maka potensi itu akan hilang. Bukankah setiap orang itu dilahirkan dengan multiple intelijensinya masing-masing? Orang-orang yang diberikan kemampuan interpersonal, intrapersonal, kemampuan sains, seni, olahraga, dan lain-lain ketika mereka tidak mengembangkan itu dalam waktu yang lama, maka lambat laun pun akan hilang. Jadi mulai dari situ berpikiran bahwa potensi yang sudah terlihat ini, ya, kenapa tidak dikembangkan dengan baik? Melalui apa? Akhirnya melalui berbagai personal branding. Ya, menampakkan diri dengan berbagai prestasi, bukan hanya sekadar sensasi. Setuju banget sih. Oke gitu. Jadi ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada, Bang, ya. Benar. Dengan adanya beberapa ajang perlombaan, Benar. ikut tampil ya. Benar. Keren. Bukankah sesuatu yang lahir dari kesukaan dan minat itu akan mudah untuk kita geluti? Karena kalau pepatah Arab berbicara seperti ini, Win. I'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian semuanya, kita semuanya dengan kemampuan, keterampilan, dan skill kita masing-masing. Ketika hobi yang kita kerjakan mendapatkan hasil yang baik, Edwin pun sudah merasakan itu, maka kita akan tertawa dengan lepas, senyum dengan merekah. Seperti itu. Keren. Luar biasa banget ya. Saya nggak mau terlalu berlebihan muji Bang Yuda, pasti dibilang peres. Ya, satu hal Bang yang sampai hari ini Edwin ingat dari Bang Yuda. Jadi waktu itu belum terlalu akrab sih, cuman udah tahu sama Bang Yuda. Ternyata satu kampus dan ya Edwin dengar-dengar luar biasa. Jadi ternyata Bang Yuda nih teman-teman udah berprestasi itu bahkan bukan semenjak udah tamat aja. Semenjak di kampus itu namanya sering muncul. Wajahnya sering muncul di postingan Instagram gitu. Nah, itu salah satu yang pertama Edwin paling ingat itu Bang Yuda pernah bilang kalau kita itu harus berprestasi minimal di Instagram kampus itu ada muka kita yang nongol. Ingat nggak Bang? Benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling Edwin ingat itu Bang Yuda pernah bilang kalau kita tuh harus pintar menempatkan diri, bukan menjadi diri sendiri. Karena apa? Analogi yang Edwin ingat dari Bang Yuda, nggak mungkin ketika kita ketemu pejabat, tapi kita tetap pakai style kita yang di rumah gitu, yang ya mungkin santai, nggak terlalu gimana gitu, tapi harus pintar menempatkan posisi dimanapun dan kapanpun berada. Nah itu Edwin ingat sampai sekarang. Nah itu punya quotes-nya loh. Likul lima komen makolun, walikul lima kolun makomin. Di setiap tempat ada kata-kata yang tepat, dan di setiap kata-kata ada tempat-tempat yang tepat. Makanya kita harus bisa menjadi bunglon. Kapan kita harus memposisikan diri menjadi A, dan bahkan memposisikan diri menjadi Z sekalipun. Seperti itu. Itu dari pepatah Arab berarti Bang? Yes. Keren. Masih ingat gak Bang? Kapan itu Abang bilang di kampus? Ingat gak? Mungkin udah lupa. Udah lupa ya? Nampaknya pada saat PKKMB ya? Bukan. Waktu ini forum mahasiswa bidik misi. Di sekretariat mereka. Itu kan Edwin hadir kan? Itu materinya materi personal branding waktu itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya kan? Materi personal branding. Oke, luar biasa banget. Kalau mau diobrolin semua tentang Bang Yuda agak panjang ya. Kita filter aja Bang ya. Siap. Nah, sebenarnya dari sosok Bang Yuda, siapa sih Bang di balik Bang Yuda tuh yang supportnya sangat luar biasa, kemudian istilahnya ketika Bang Yuda udah nggak sanggup berdiri, tapi ada dia yang selalu mensupport hingga titik sekarang ini. Wah, jadi pengen nanya sih ya pemirsa. Jangan gitu dong. Harus jadi, natural. Jadi sampai hari ini yang memang selalu menguatkan pundak ini adalah ada sosok emak dan adik-adik ya. Dengan adik-adik bertiga
abang anak pertama yang otomatis nanti isi pundaknya adalah adik-adik semua, apalagi adik-adiknya perempuan semua tiga-tiganya. Ya, perempuan semua tiga-tiganya, ada emak juga, dan di situ kadang kalau harus ngeluh, mungkin nggak pantas buat ngeluh, ya. Kadang kalau harus stuck ataupun nggak semangat, itu kayak ngerasa, aduh, masih punya mereka, kayak gitu. Nah, sampai hari ini pun yang selalu memberikan support ketika lelah, lihat foto mak sama adik-adik aja kayak kadang-kadang, aduh, senengnya kalau mereka bisa senyum, kayak gitu. Senengnya kalau mereka bisa ya bercengkrama dengan baik dengan kita, kayak gitu. Jadi, kalaupun Erwin nanya someone yang memang spesial sampai hari ini, ya memang emak dan adik-adik adalah salah satu yang more than special bagi seorang Yuda Pratama, seperti itu. Keren. Edwin baru tahu loh Bang, ternyata Bang Yuda tuh memiliki 3 adik dan cewek semua. Cewek semua, benar. Keren. Oke, ternyata sosok ibu dan juga adik-adik berperan sangat penting di belakang sosok Bang Yuda Pratama. Support system, bahkan beliau tadi sempat bilang hanya melihat senyuman mereka suatu kebahagiaan muncul Bang. Boleh dong Bang, sepatah dua patah untuk mereka. Lihat ke kamera. Sampai hari ini abang cuma ngucapin terima kasih ke emak dan adik-adik semua yang selalu beri energi positif sampai bisa berdiri kuat dengan kaki sendiri sampai hari ini. Oke, thank you Bang Yuda. Ya, mau nanya-nanya lagi masih boleh ya. Buat 50 cuaks. Dan teman-teman, Bang Yuda ini agak sibuk dan alhamdulillah makanya saya sangat senang hari ini beliau sempat hadir gitu untuk sharing dengan kita semua. Nah, sekarang kan Bang Yuda nih udah jadi mahasiswa S2 dan kerennya teman-teman itu beasiswa loh. Bang ya? Alhamdulillah. Bener ya? Benar. Tadi sempat cerita sebelum mulai acara, ternyata kerennya beasiswa itu kalau disebutin Bang Yuda tadi hanya perlu bawa badan sama otak aja. Bener Bang ya? Benar banget. Ternyata semuanya itu dibiayai. Keren. Yang menjadi target ke depan Bang, selain menyelesaikan studi S2, dari sisi prestasi, apa yang ingin Abang gapai? Nah, kadang Abang pengen kasih tahu dulu penontonnya kalau mereka pengen dengar. Jadi kadang kita terlalu berpikir jauh, Win. Kita terlalu berpikir bahwa prestasi itu hanya sekadar menang kompetisi. Tapi ternyata prestasi itu lebih dari itu. Ketika kita berani untuk menunjukkan energi positif dan sisi positif di tengah masyarakat, dan kita bisa berani mengarah kepada perubahan yang lebih baik, itu adalah prestasi diri sendiri. Nah, prestasi diri sendiri inilah cakupan yang kecil, tapi dia akan berdampak besar. Kalau kita bisa melihat semua sesuatu dari segala sisi, dan sisi itu dari A, B, C, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Nah, kita akan bisa melihat sebenarnya bentuk prestasi itu bukan hanya sekadar kita megang piala, bukan hanya sekadar kita dapat penghargaan, tapi ketika kita sudah bisa menghargai diri sendiri dan diri kita sudah bisa survive dan struggle untuk menjadi ke arah yang lebih baik, itu adalah prestasi bagi diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian jikapun kita hanya berpikir bahwa hari ini kita ingin menjadi A, kapan kita berpikir ingin menjadi B? Seperti itu. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang memang harus menjadi persepsi positif bagi kita. Nah, kalau tadi Edwin bertanya nanti ya tujuan yang lebih besar gitu yang ingin dicapai gitu ya. Dulu jujur, ketika zaman SD, abang punya cita-cita ingin menjadi dokter. Ya, mungkin kalau dulu jadi dokter bukan Yuda Pratama SPD ya, tapi sudah dokter Yuda Pratama ya. Tapi ternyata ya karena ada sesuatu dan lain hal, jadi mimpi itu harus dikuburkan jauh-jauh. Tapi hari ini abang yakin dan percaya kalau hari ini saya belum bisa jadi dokter, suatu saat saya harus bisa jadi dokter. Nah, itu adalah tujuan paling ingin sangat diimpikan, dan hari ini ya langkah untuk menuju itu semoga akan selalu terbuka. Seperti itu. Amin. Oke, keren banget. Jadi untuk prestasi yang ingin digapai sekarang adalah menambah gelar lagi. Gelar lagi. Oke, sekarang kan
MPD ya? Hampir. MPD masih ini nih, masih on the Proses, way. ya, proses ya. Oke. Proses. Semoga ini ya Bang Yuda, kita doakan teman-teman semua langkah Bang Yuda menuju gelar S3-nya dipermudah. Amin. Ya Allah. Amin. Tapi nggak tahu kenapa Edwin rasa untuk menuju S3 tuh menurut Edwin ya, Iya. pandangan Edwin ke Bang Yuda kayaknya gampang sih. Gak tahu Bang, ini perasaan dari hati Iya, Bang. Ini iya, nggak iya. beres, Iya. nggak beres. Biasanya tuh kesampaian deh biasanya. Amin, Iya, amin, iya. amin. Nggak Karena, tahu ya kenapa. karena kan ketika otak kita sudah men-trigger hal yang baik dan kita yakin itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Bukankah Tuhan itu sebagaimana prasangka hambanya Yes, benar. terhadap Tuhan itu? Yes. Karena kan mungkin kita sering ngobrol sama orang Bang ya. Yes. Mungkin mimpinya tinggi tapi kita ngerasa kayak nggak mungkin deh lo sampai gitu. Pasti pernah Bang ya. Nah, Iya, gitu. benar, Tapi benar. tadi waktu Bang Yuda bilang mimpinya itu dalam hati Edwin kayaknya mudah deh untuk seorang Ya. Bang Yuda. Amin, 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 ya ya Allah. Amin, amin, amin. Oke, jadi itu Bang yang ingin mendapatkan gelar S3 ya. Ya. Ternyata. Dan beasiswa. Beasiswa. Amin, amin. Kalau biaya sendiri agak boncos ya, kasih dompet ya. Oke. Gitu. Nah, dan yang menarik teman-teman, kalau teman-teman semua belum tahu, Bang Yuda ini udah jadi Master of Ceremony papan atas lah di Bangka Amin Belitung. ya Allah, amin. Amin paling serius ini ya. Nah, inilah beliau sangat tawadu walaupun udah fakultas tapi tetap dan Amin, dipuji gak amin, suka. Amin, 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 amin. Dan beliau itu teman-teman kalau mau nih barangkali teman-teman mau ngundang Mbak Yuda sebagai pembawa acara entah itu wedding atau acara lainnya harus jauh-jauh hari karena kalau mepet hari nggak bisa, udah ada yang booking Bang ya, penuh jadwalnya. Bahkan beliau tadi sempat cerita jadi selama 1 minggu kalau nggak salah Bang ya itu off. Iya, ini Job off. dulu ya. Iya, ini off Nah, job. gitu karena kata beliau mau quality time sama keluarga. Iya. Dari itu kan kita bisa tahu teman-teman saking padatnya job MC beliau luar Amin. biasa. Nah, menyinggung tentang MC nih Bang. Yap. Kok bisa sih Bang dari sebelumnya mungkin nggak kepikiran Iya. jadi MC, kok sekarang udah jadi MC terus Edwin lihat tuh ya termasuk sukses. Bukan termasuk sih memang. Amin, amin. Apa yang menjadi motivasinya Bang kok sekarang udah serius banget gitu ke dunia MC? Oh iya, jadi memang tadi yang seperti Abang utarakan di awal, potensi diri kita itu ya kan yang tahu adalah diri kita masing-masing ya. Orang lain kadang bisa menilai karena berdasarkan beberapa aspek dan mungkin aspek itu tidak sepenuhnya betul gitu. Jadi ketika Abang sudah melihat potensi ini dan Abang yakin, maka melalui berbagai ajang dan kompetisi itu Abang tingkatkan kayak gitu. Misal sebenarnya Abang sudah suka dunia komunikasi itu dan kalau dulu kan kita di SD, di SD dan TK itu mungkin cita-cita kita sering berubah-ubah ya. Sering berubah-ubah. Kadang hari ini pengen jadi polisi, besok pengen jadi reporter misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi dulu itu ketika zamannya SD, itu tontonan Abang adalah boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Santai. Iya, iya. Oke, nah itu adalah liputan 6 siang. Oh. Iya, liputan 6 siang yang otomatis Abang melihat presenter yang tampil. Ya, jadi waktu itu kayak, seru ya tampil di Keren TV ya. Keren ya dilihat banyak orang kayak gitu. Nah, mulai itu Abang masuk MTS. Nah, MTS ini mondok. Oke. Nah, MTS-nya mondok, kemudian di pondok itu ada namanya ekstrakurikuler muhadoroh. Oh. Nah, yang pidato 3 bahasa dan di situ mulai diasah. Ya, mulai diasah dan suatu ketika ditanyain Ustadz, mau nggak jadi MC panggung gembira namanya. Panggung gembira itu adalah salah satu event terbesar di pondok pada saat itu. Abang terima tawarannya, latihan hampir 1 bulan, 2 bulan latihan. Dan ternyata nyaman ya jadi MC. Dilihat banyak orang ya ternyata kayak gitu ya. Nah, mulai kelihatan bahwa sosok ekstrovertnya ini ya, sosok ekstrovertnya ini mulai keluar dan di situ pada saat dulu di madrasah Abang sekolahnya juga waktu itu di sekolah itu banyak banget event yang otomatis mereka butuh MC ya kan. Nah, di situ Abang sering tampil kayak gitu, sering tampil. Kemudian kalau ada temen yang butuh, dulu mulainya itu adalah mulai nge-MC di luar itu. Pertama itu eventnya adalah event ulang tahun. Ulang tahun teman sekolah tetangga ya. Nah, mulai memberanikan diri dan pasang tarif waktu itu. Nah, itu pada saat di mana? Zaman SMA ya? Iya, zaman SMA ya. Kemudian ada kontak dari pemerintahan buat
jadi pewara upacara. Oh. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi kontrak dari desa jadi MC dangdut. Iya, MC dangdut waktu itu. Makanya kayak kalau lihat kadang-kadang ketemu Hoba gitu kan. Joget-joget ya kayak gitu. Jadi memang dulu memang sudah pernah jadi MC dangdut. Nah, mulai dari situ masuk kuliah S1 nyaman ya ternyata kayak gitu. Kita hobi, kita senang, kita bahagia, tapi kita juga mendapatkan materi dan uang. Ya, nah di situ sampai hari ini abang dalemin dan ikut beberapa training dan pada akhirnya memberanikan diri untuk ambil certified biar lebih semangat lagi kayak gitu ceritanya. Keren. Berarti dari zaman SMP atau SD itu? Kalau SD itu memang suka-suka aja dulu. Ya SMP tadi kan di pondok karena ada ekstrakurikulernya. Mulai aktif itu nge-MC dari zaman MAN sebenarnya. Zaman MAN ya, Iya. udah aktif banget. Bahkan Iya. dari zaman MAN udah bertarif ya. Iya, pasang takrif waktu itu ya. Walaupun hanya untuk beli bakwan di kantin. Iya. Keren. Oke nih Bang, tadi kan kita udah cerita nih. Bang Yuda cerita kalau mimpinya ingin menyandang gelar S3 dokter ya. Iya. Di luar atau di Indo? Tergantung rezekinya ya. Oke. Iya, karena kan manusia kan memang bisa Berencana. untuk ya berencanakan Tuhan yang merealisasikan gitu. Tapi kalau Edwin lihat nih pasti mau keluar ya. Amin. Ya Allah. Amin. Ternyata teman-teman di balik sekarang Bang Yuda udah studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta Bang ya. Ya. Ternyata ceritanya Bang Yuda tuh udah mau ke Malaysia Bang ya. Rencananya. Nah, rencananya mau ke Malaysia, cuman karena lain satu hal, bukan rezeki tadi Bang ya, akhirnya di Universitas Negeri Jogja ya, gitu. Nah, itu untuk di pendidikan. Kemudian untuk karir nih Bang. Yaps. Gimana? Bang Yuda kan udah luar biasa banget di Amin, MC wedding ya dan MC lainnya. Ya. Mimpi Abang di karir itu apa Bang? Kira-kira ke depan? Dengan background yang saat ini memang sedang digeluti yaitu dengan dunia pendidikan dan mengkolaborasikan dengan dunia komunikasi, abang ingin banget pengen sekolah, punya sekolah khusus dan nantinya bisa menaungi orang-orang yang ingin belajar bagaimana menjadi seorang public speaker, bagaimana menjadi seorang master of ceremony yang baik. Makanya sampai hari ini terus mengupgrade diri, cari banyak lisensi, relasi dan kenalan agar nanti ya ujung-ujungnya bisa untuk ngebantu orang-orang seperti Edwin yang punya potensi gitu, yang punya potensi dan siap untuk terjun langsung dengan profesinya masing-masing. Karena mimpi abang juga, Win, abang 30 tahun itu harusnya sudah berhenti MC. Ya, abang harus di umur 30? Iya, di umur 30. Kenapa? Abang inginnya sudah berhenti MC. Oke. Umur 30 abang pengen melahirkan MC baru. Iya, yang mereka memang sudah siap buat struggle, buat survive di dunia per-MC-an ini di Bangka Belitung, apalagi yang memang sekarang orang-orang sudah melek bahwa hampir semua event mereka membutuhkan pemandu acara, membutuhkan MC seperti itu. Oke, keren banget ya. Sebenarnya dari dua pertanyaan Edwin mengenai mimpi Bang Yuda tadi itu dari pendidikan ya, prestasi. Ternyata di luar ekspektasi Edwin juga. Edwin kira Bang Yuda tuh bakal ngomong saya mau menang lomba ini, lomba itu. Ternyata enggak. Ternyata orientasinya lebih ke pendidikan, mau menyandang gelar S3. Kemudian di karirnya, Edwin pikir Bang Yuda tuh bakal ngomong saya mau ini Win, nanti misalkan job makin banyak. Kemudian kerjasama dengan vendor-vendor yang udah besar makin banyak. Ternyata enggak, lebih dari itu. Mau membuat sekolah yang menaungi teman-teman yang punya basic di bidang itu Bang ya. Dan bahkan beliau udah cerita tadi di umur 30 mau berhenti MC Bang ya. Rencananya. Dan mau melahirkan MC baru gitu. Karena kan tadi yang seperti Abang utarakan di awal bahwa ya prestasi itu bukan hanya sekadar menang kompetisi, tapi dia berpikir lebih jauh dari itu. Iya. Cukup membuat kita semua open minded Bang. Kita jujur Bang, Edwin tuh sekarang tuh jujur aja sama Bang Yuda, orientasinya kayak prestasi itu harus memenangkan ini, harus menyandang itu, gitu. Belum kepikiran sebelumnya kalau sebenarnya dari pribadi yang udah istilahnya disiplin, kemudian pemikirannya udah maju, ternyata itu juga sebuah prestasi yang keren. Oke, itu dari karir. Kemudian apa sih yang menjadi
mimpi Bang Yuda juga untuk keluarga yang di rumah. Untuk keluarga ya. Iya. Ya, kalau untuk keluarga sih sejauh ini asal nyaman belanja, Win. Oke. Iya, asal nyaman belanja, keluarga bisa merasakan hasil jadi payah abang kayak gitu, dan ya tidak susah kayak zaman abang dulu lah, tuh misalnya minta A seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Kalau sekarang kalau misal seandainya perlu sesuatu yang memang seandainya memang masih bisa untuk digapai, ya langsung kayak gitu. Nah, kalau untuk keluarga seperti asal nyaman belanja, mak senang gitu kan. Nah, itu baik, tidak muluk-muluk. Oke, keren. Tapi 28 harus nikah. Oke, itu target dari orang tua ya. Amin. Amin paling serius nih. Amin paling serius. Ya. Oke, keren. Jadi nggak muluk-muluk yang untuk keluarga, yang penting nyaman berbelanja, nggak kayak dulu Bang ya. Iya. Harus nunda dulu. Harus nunda dulu kayak gitu. Kalau pengen sesuatu kan. Ya. Ngumpul dulu. Ngumpul dulu. Walaupun sampai hari ini sebenarnya masih ngumpul, ya. Cuma cakupannya mungkin berbeda kayak gitu. Oke Bang, ngomong-ngomong tentang profesi Abang sekarang Yeah. sebagai pewara atau MC, ingat gak Bang momen dimana ketika Abang MC itu yang paling gak bisa dilupakan kesalahan yang Abang lakukan? Oh ya, sebenarnya Boleh ceritain? ya kalau kita sebagai pewara ini kan nggak luput dari yang namanya kesalahan. Pasti. Ya. Tapi yang sampai hari ini memang membekas adalah abang nggak menyebut VVIP dulu ya. Oh. Ya, jadi kan kalau ada tamu VVIP biasanya memang protokolernya agak ketat, ya kan. Jadi kapanpun kita harus berbicara dan mandu acara kalau ada VVIP-nya, ya minimal kita sebut lah kayak itu, tapi selamat datang. Dan pada saat itu abang lupa sebenarnya lupa karena memang al-insanu makanul khata' wa nisyan, ya, manusia adalah sumbernya lupa dan hilaf dan salah. Jadi pada saat itu lupa untuk ngucapin, dan bapaknya ternyata sudah balik. Nah, kemudian di akhir acara ada keluarga tadi yang bilang, kok tadi nggak disebutin kayak gitu, bapak ini A B C ini kayak gitu. Ya Allah, ya aku tadi lupa nyebutin ini. Saking serunya pada saat itu mandu acaranya kayak gitu. Itu waktu awal-awal sih, awal-awal meniti karir di tahun 2018. Ingat banget abang, 2018 di bulan September kalau nggak salah. Walaupun menurut Edwin itu kesalahannya nggak terlalu fatal sih Bang. Yeah. Karena kan ya wajar kita lupa, walaupun Yeah. mungkin udah ditulis segala Yeah. macam. Edwin pikir Bang Yuda bakal cerita tentang apa gitu, sesuatu yang fatal. Ternyata nggak terlalu lah. Aman. Selain itu Bang, masih ada lagi yang mungkin Karena sejauh membekas? ini aman aja sih. Keren. Dari profesional MC ini. Amin. Ya ini memang masih aman-aman Masih aja aman sih. aja ya. Ya. Oke. Nah, kalau Bang Yuda lihat sekarang kan dunia per-MC-an itu udah semakin dilihat Bang ya oleh masyarakat umum. Banyak masyarakat yang setiap acaranya maupun wedding dan yang lainnya itu ada MC-nya gitu. Dan ya sekarang mulai banyak lah MC-MC baru. Ya. Apa sih Bang yang menjadi pesan dari Bang Yuda nih selaku MC senior Ya. untuk teman-teman yang mungkin meniti karir di dunia MC Bang? Karena memang dulu abang juga memulai dari sesuatu yang abang anggap adalah sesuatu pikiran yang mengawali itu dengan hal baik. Maka ketika teman-teman ditawarin job, jangan pernah nolak sama sekali. Masalah harga itu akan mengikuti kualitas kita. Ya. Pernah teman-teman mendengarkan misalnya istilah ada harga, ada kualitas. Ya kan, dan ternyata itu adalah the real quotes yang sampai hari ini memang abang rasa itu berguna sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pertahankan ciri khas kalian. Ya, ciri khas ini menjadi salah satu daya tarik. Ya, seseorang yang mereka piawai dalam memainkan kalimat misalnya, terus upgrade itu. Mereka yang piawai dalam mengelola jokes atau lawakan, terus tingkatkan itu. Mereka yang piawai membuat suasana menjadi haru, terus tingkatkan itu. Jadi dari ciri khas itu orang akan kenal, oh Edwin adalah MC yang seperti ini, ya. Pratama MC adalah MC yang seperti ini.
misalnya. Dari situ kita bisa melihat kualitas diri kita. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menjelekkan sesama MC. Nah, itu hal yang penting sekali. Misal ada orang tanya ke kita, ini bagus gak sih? Jawab aja bagus. Ya, jawab aja bagus. Jangan pernah misal ini bagus gak sih? Kurang kayak ini kurang cimni-cimni. Nah, itu jangan sampai keluar dari mulut kita sebagai orang yang juga bekerja di dalam bidang jasa ini. Karena itu sangat fatal sekali kalau sudah keluar dari mulut kita. Karena kan kita namanya juga kita selain bersaing, ya bersaing adalah bersaing untuk mendapatkan job ya. Tapi yakinlah, setiap orang itu dia sudah punya porsinya masing-masing. Ya, ada mereka yang jobnya A, B, C, D sampai Z, setiap pekan itu full terus, ya kan? Tapi karena mereka merasa capek. Ya, ada yang mereka yang mengharapkan job, oh nggak datang-datang ya jobnya ya, sekali datang jobnya gede, kayak gitu. Nah, itu sih untuk MC-MC yang hari ini abang juga baru, dan yang lainnya juga kalau ada yang lebih baru, berarti nikmati saja prosesnya, ya. Hasil kualitas pertahankan itu. Oke, siap. Thank you Bang Yuda. Jadi itu teman-teman untuk kita semua yang baru terjun ke dunia MC, pesan dari Bang Yuda. Nah, tadi kita juga udah ngobrol bareng Bang Yuda mengenai satu kesalahan yang membekas bagi Bang Yuda saat membawakan acara. Nah, kemudian Edwin mau nanya juga nih Bang, dari sekian prestasi yang Abang raih, mulai dari zaman SMA hingga sekarang, momen yang paling Abang ingat kegagalan Abang ketika ikut suatu perlombaan atau kompetisi? Oh ya. Apa itu? Genre sih sebenarnya. Oke. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi kan 2019 itu karena manusia itu adalah sesuatu yang lahir dari sesuatu dengan ketidakpuasan, ya kan. Jadi pada 2019 itu Abang ikut Duta Bahasa Nasional pada saat itu di Jakarta. Kemudian pemilihan Duta PTKI di Indonesia pada saat itu di Malang. Dan ternyata pada bulan September kalau nggak salah Abang ikut Duta Genre Provinsi. Dan ternyata pada saat itu memang belum jadi rezekinya Abang buat jadi pemenang, ya kan. Nah, yang membekasnya adalah 2 bulan sebelum itu Abang udah menang di Malang, waktu itu dapat medalinya perak, first runner up Duta PTKI Indonesia, ajangnya pionir, ya kan. Kemudian di Agustus 2019 juga Abang ikut pemilihan Duta Bahasa Nasional di Jakarta. Otomatis kancana nasional ya. Kemudian balik ke provinsi, ternyata nggak rezekinya di provinsi. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita ketahui bahwa ekspektasi kita kadang memang harus terpatahkan oleh realita, ya kan. Pesannya adalah kalau ingin terjun langsung ke dunia semi pageant seperti ini, ya kan, ke dunia duta-dutaan ini, fokus saja dulu 1 tahun itu 1 aja gitu. Ya, jangan diraih semuanya, ya jangan diraup semuanya. Otomatis ya nanti takut fokusnya akan terpecah. Kayak gitu. Itu sih yang sampai hari ini, oh ternyata kayak gini ya, bikin jadi pembelajaran terbaik lah, karena kan experience is the best teacher. Yes. Ya, jadi waktu itu 2019 ikut 3 langsung ya? 3 langsung. Dan 2 udah tembus nasional. 2 tembus nasional. Bahkan menang ya? 1 menang. 1 menang. Ya. Kemudian yang mungkin agak nyesek Bang ya, karena sekelas nasional udah lolos deh, bahkan ada yang menang. Tapi ada yang di provinsi gagal. Yes, gitu. Jadi itu yang membekas ya Bang yang ya? Membekas sekali itu. Ya. Edwin pikir Bang Yuda tuh bakal cerita misalkan gagal ikut lomba ini, misalkan gugur di eliminasi awal gitu. Edwin pikir gitu. Ternyata ya simple ya. Simple. Cuma hikmahnya adalah kalau kita terlalu istilahnya semangat Bang ya, ikut semua pageant, fokus bakal terbagi ya. Benar banget ya. Dengar cerita dari Bang Yuda agak nggak nyangka sih. Kalau nggak menang di tingkat provinsi untuk Duta Genre. Oh iya. Luar biasa. Tahun 2019 Bang ya. Iya. Tapi hikmahnya adalah sampai hari ini mungkin di 3 tahun ini ya tadi yang Edwin bilang di awal. Benar sih. Dari seorang yang tidak menang ternyata menjadi seorang pembicara dan narasumber pada ajang itu. Keren. Nah, itu yang Abang ambil hikmahnya sih. Benar. Yang bahkan pemenang-pemenang sebelumnya belum tentu loh. Ya, ngisi ya. Nah, itu juga yang Abang bilang,
oh ini ternyata rencana Tuhan itu memang sangat luar biasa dan baik. Keren. Oke, Bang Yuda, Siap. udah panjang lebar banget nih kita Wah. cerita mulai dari karir, Kehidupan, prestasi, ya kan? kehidupan, mimpi dan kegagalan juga. Makasih banyak Bang Siap. Yuda. Tapi kita nggak hanya sampai di sini, Bang. Wah. Jadi kita ada challenge nih. Wap. Jadi challenge ini disiapin oleh tim kreatif kita. Oke. Challenge-nya atau games-nya adalah yes or no. Yes or no. Oke. Gimana keseruannya? Saksikan ya. Oke semuanya, kali ini kita akan masuk ke games Yes or No bareng Bang Yuda Pratama. Gimana, udah siap Bang? I'm ready ya. Oke, siap. Langsung saja teman-teman. Pertanyaan pertama. Oke. Karena baru pertama ini yang simple. Simple dulu. boleh. Oke. Yes or no, seorang Yuda Pratama pernah sebel sama kliennya waktu MC? Yes. Jujur ya ternyata. Kirain enggak itu. Oke. Gimana tuh Bang ceritanya? Sebenarnya bukan sama kliennya sih, lebih kayak Sama? ke keluarga kliennya, Oh, oke. ya keluarga Gimana kliennya. tuh? Jadi kayak, jadi kan kalau kita nge-MC itu ya kita selalu diskusi ke klien kita kan. Klien kita ini ya adalah orang misalnya kalau wedding ya pengantin, ataupun kalau yang sifatnya event ya orang yang manggil kita kayak gitu. Pada saat itu ini event, ini acaranya wedding. Jadi udah diskusi panjang lebar gitu kan, udah briefing. Biasanya kita ada technical meeting gitu kan Win ya, ada technical meeting H-7 atau H-14 biasanya. Kemudian pas hari H ada aja yang pengen ngatur keluarganya. Bener. Iya kan? Lagi Ada aja yang di pengen kampung-kampung ngatur. tuh Iya, lebih. ada aja keluarga yang pengen ngatur gitu kan. Gini. Kesel. Tapi kan kita sekesel-keselnya seorang MC ya memang harus kita balas dengan senyuman ya kan? Kita balas dengan senyuman. Iya Pak, iyain aja. Ain bayi mereka orang Bangka. Contoh. Jadi ya pernah merasakan ya? itu, pernah Oke. merasakan itu. Terakhir tuh Edwin masih ingat nih Ya. story dari Bang Yuda, Ya. story WA. Iya, itu ya, bukan? benar itu. Jadi teman-teman Bang Yuda saking keselnya ungkapin di story WA, Iya, di statusnya. di status WA ya kan. Nah, hati-hati hari ini senggol bacok kan bilang kayak gitu ya kan. Ternyata lagi sebel sama keluarga pengantin. Bang. Iya. Itu kenapa sama Bang? Sosok ngatur ya? Iya, ada tipe yang memang seperti itu ya kan. Nah, karena tidak bisa melampiaskan dan langsung berkata di depan orangnya, takut Gak nanti mungkin kesinggung dan kesindir, makanya berbaginya via story aja gitu kan. Oke, keren. Pernah jadi Bang ya? Pernah. Oke. Oke. Next pertanyaan kedua. Nah, ini nyimpang nih Bang. Ya, Tadi kalau boleh. tentang karir, sekarang ke kesehatan. Iya. Yes or no, menurut Bang Yuda, bila menstruasi Iya. telat 5 hari pasti jadi gejala suatu penyakit. Setuju gak? No. Kenapa? Abang Karena, tahu? karena mungkin karena belum merasakan menstruasi dan tidak akan Tidak nampaknya akan, tidak akan dong. gitu kan. Nah, jadi ya ngerasa kayak mungkin ada faktor lain kayak gitu, atau faktor yang dimakan, faktor makanan ataupun Stres mungkin. iya stres gitu kan, dia bikin menstruasinya nggak lancar kayak gitu. Kalau baru 5 hari kayaknya ya kan, kayaknya masih Normal aja ya? iya masih bertanya-tanya lah ya kapan waktunya datang kayak gitu. Mungkin kalau sudah berbulan-bulan, nah itu Baru dipertanyakan. ya baru dipertanyakan. Kalau menurut saya ya, karena basic saya bukan memang orang kesehatan ya Besti ya. Ya mohon maaf ya Bang Yuda, Iya. karena ini saking Ya, kreatifnya. saking kreatif dan randomnya ya. Nah, itu kreatif kita, jadi mohon dimaklumi. Ini Siap, maksudnya sedikit edukasi gitu Iya. Bang. Nah, ini ada faktanya Bang ternyata. Yap. Jadi alasannya memang benar teman-teman, kata Bang Yuda tadi itu tidak menimbulkan penyakit. No ya. Karena siklus men atau haid itu 21 sampai 35 hari. Ya. Kemudian biasanya rata-rata mens terjadi 28 hari. Jikalau telat 5 hari itu masih variasi atau batas normal. Oh, Jadi benar. gitu. Jadi teman-teman edukasi ya ini, walaupun kita bukan ini Bang. Iya. Saja cewek yang ngomongin ini. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang ya beberapa hari atau 5 hari nggak mens, enjoy aja, masih normal kok. Oke. Siap. Agak ini Bang, agak speechless ya. Ya. Pertanyaannya ternyata ya. Dari random banget. Oke, next Bang, ini lebih random lagi loh. Oke. Pokoknya random, kalau peta tuh simpang sini simpang situ. Ya, apaan tuh ya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga.
yes or no bang, kalau makan sushi itu nggak boleh pakai tangan? Yes ya? Iya. Kenapa tuh? Kalau pakai tangan nasi padang dong ya. Iya kan? Kalau pakai tangan nasi padang. Nasi padang Iya. ya. Nasi padang itu harus pakai tangan. Harus pakai tangan, lebih nikmat, nikmat sekali ya kan. Iya, nikmat Oke. sekali pakai tangan. Oke siap. Jadi Iya. menurut Bang Yuda nih teman-teman sushi itu harus pakai sumpit ya bang ya. Sumpit lah Nggak ya. boleh pakai tangan. Iya. Nggak keren banget bang ya. Pakai tangan emang kirain kue ini kue sus apa? Di Solmayo kan. Gitu. Pakai sumpit ya teman-teman. Iya. Kalau nggak bisa banyak kok tutor di YouTube, tonton aja. Minimal garpu lah ya. Nah minimal garpu, elegan dikit lah. Next Bang Yuda. Yap. Oke ini masih ringan nih bang. Siap. Nggak kayak kesehatan tadi terlalu Siap, berat. siap. Berikutnya yes or no bang. Makan makanan sesaat sebelum tidur sebaiknya tidak dilakukan untuk mencegah asam lambung. Untuk mencegah Asam lambung. asam lambung. Yes or Yes no? kayaknya ya. Nggak tahu. Kayaknya yes deh kayaknya. Yes ya, Iya, oke. iya. Ya, jadi jawabannya yes teman-teman, benar. Ya, kan? Karena manusia itu memiliki hormon apa nih? Oksitosin yang kalau kita makan saat sebelum tidur itu dia akan naik. Gitu. Jadi sangat bahaya banget kalau kita yang punya asam lambung makan sebelum mau tidur gitu. Berarti memang harus dijeda ya, Dijeda. teman-teman ya. Gitu. Lanjut bang. Lanjut. Oke. Ya. Nah ini go internasional lagi nih bang Ya, pertanyaannya. Oke. Oke. Menurut Bang Yuda Yes. Pratama, yes or no? Kebiasaan orang Korea itu nggak pakai deodoran. Oh, iya. Iya, saya tahu ya. Iya. Gimana bang? Boleh Yes. dong dijelasin. Karena kan di sana kan cuacanya memang dingin ya kan, Oke. biasanya dingin. Kemudian ya mereka itu adalah tipe yang jarang berkeringat sih setahu aku ya. Oke. Mereka tipe yang jarang berkeringat dan ya jadi mereka ngerasa deodoran itu memang nggak perlu kayak gitu. Dan ini punya fun fact lagi sebenarnya di negara tetangga di US ya, kalau nggak salah di US fun fact-nya adalah deodoran itu ada di setiap sudut kampus. Oke. Free untuk diambil mahasiswa-mahasiswinya. Enak banget ya. Free ya. Udah kayak botol minum ya guys ya. Free lagi. Ya, free lagi ya. Nah, kayak gitu kalau kita kan masih beli ya Beli. di Indo atau di Alfa gitu kan bener atau sih. di Acing ya. Nah, kita Mungkin kalau beli. diterapin di kampus kita nggak sampai 5 menit udah habis. Enggak 5 menit ya, 1 menit, ya, 1 Udah habis. menit. Iya, udah habis. Karena semua orang butuh deodoran. Iya, ya. bener sih. Iya, oke. Dan ternyata faktanya juga bang, Yes. di sana itu selain memang gak dibutuhin karena cuaca dingin, memang variasi deodoran di supermarketnya ternyata sangat sedikit Oh, gitu, iya. karena memang gak terlalu dibutuhin ya ternyata. Benar. Gitu. Jadi kita kan udah ada wangi cool ya kan, wangi maskulin, sport, banyak wanginya lah ya. Ada- Kalau di variasinya di Indonesia ya kan. Oke, next nih bang, Yes. pertanyaan terakhir. Oke. Ini ke pribadi sih. Oke, pribadian nih, psikotes. Gak gitu dong. Oke, jadi yes or no, Bang Yuda pernah merasakan momen yang sangat terpukul dalam hidupnya? Yes dong. Yes, boleh ceritain bang? Jadi jadi dulu itu ayam khususnya itu memang pengen banget anaknya ini buat jadi abdi negara. Ya, pengen banget anaknya buat jadi abdi negara, katanya pengen pakai seragam coklat susu ya. Tapi si anaknya ini ngeyel. Oh. Ya, anaknya ini ngeyel dan ya memilih jalannya sendiri. Dan sampai hari ini pun ternyata jalan yang dia pilih dia anggap benar, walaupun kita nggak tahu nanti dan kita tidak bisa memprediksi masa depan, ya kan. Jadi mulai kayak dari itu kayak ngerasa, ini anak durhaka nggak ya, kayak gitu kan. Ini anak kayak gimana gitu ya. Kalau maksudnya arahan sebenarnya kan pernah nggak kita mendengar kayak semua yang sudah dipilihkan oleh orang tua itu baik, ya kan. Semua yang dipilihkan oleh orang tua itu baik. Jadi ternyata ya abang tidak semacam memaksimalkan itu karena memang ya tidak berminat karena ya memang bukan basicnya
Ya mulai dulu itu mulai hari itu berpikir panjang sampai OVT kalau anak sekarang bilang ya overthinking ya, yang terlalu berlebihan berpikir ya, nemu titik di mana ngerasa kayak benar-benar sedih karena tidak mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh orang tua tadi, terus ayah. Tapi ternyata di sisi lain ngerasa jalannya ada aja gitu, ya ada aja itu gitu aja. Jadi kayak ya sesedih itu dulu waktu itu ya, karena kan seorang anak kan kita nggak bisa mungkiri bahwa ya anak itu ridullah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtul walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah pun tergantung kemurkaannya orang tua. Tapi akhirnya meyakinkan orang tua bahwa abang memilih seragam yang sekarang abang kenakan. Ya, walaupun bukan berwarna coklat, abang bisa kok beli jas warna coklat. Ya kan? Banyak kok jualnya. Ya, banyak kok jualnya gitu. Dan akhirnya ya mereka mengamini itu, mengiyakan itu, dan ya sampai hari ini. Oke. Terus kalau tanggapan sang ayah, Bang, sekarang gimana? Ya karena abang juga sudah dewasa gitu ya kan, ya abang bebas memilih jalannya sendiri, dan mereka pun pernah muda, mereka pun pernah merasakan hal yang sama mungkin dulu ya, cukup mensupport sih hingga hari ini. Okay. Ya. Jadi di situ pernah merasakan momen yang sangat terpukul, sedih, sedih. memikirkan karena tidak menuruti kehendak orang tua. Iya, dan pernah itu juga, maksud sampai ya depresi. Nggak depresi sih, maksudnya kayak hubungan dengan ayah pada saat itu agak longgar kayak gitu ya kan, agak longgar. Jadi ya ngerasa kayak ya tadi anak yang durhaka kayak gitu kan, anak yang tidak menuruti kemauan orang tuanya sampai gitu. membuat hubungan antara anak dan Iya renggang pada saat itu. Tapi ya namanya juga hidup ini kan pilihan, kita sudah harus siap menerima segala konsekuensinya apapun yang akan terjadi. Gitu. Boleh dong, Bang? Sebuah pesan untuk sang ayahnya. Oke. Karena kita tidak tahu, mungkin barangkali suatu saat ayah nonton. Iya, benar. Hari ini mungkin bukan seragam itu yang saya janjikan, tapi suatu saat insya Allah saya akan bangga menunjukkan seragam yang akan saya kenakan di kebahagiaan dan kesenangan berikutnya. Amin. Siap. Oke, Bang Yuda, terima kasih banyak atas waktunya. Tidak terasa teman-teman, kita telah sampai di ujung segmen hari ini. Kita udah ngobrol banyak mengenai prestasi, kemudian kehidupan, jatuh bangunnya seorang Yuda Pratama. Bahkan udah main games juga bareng Bang Yuda yang sangat random banget. Sudah fun baru ya. Tim kreatifnya kelewatan kreatif banget. Makasih banyak Bang Yuda sekali lagi. Sama-sama Edwin. Udah menyempatkan waktunya ketemu Edwin hari ini, sharing mengenai banyak hal. Kemudian doa dari Edwin pribadi untuk Bang Yuda, semoga selalu sehat. Amin. Kemudian dilancarkan setiap urusannya, mulai dari studi, karir, dan urusan yang lainnya. Amin. Oke, terima kasih Bang Yuda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ditunggu kabar-kabar baik lainnya dari Bang Yuda, karena saya selalu memantau di statusnya. Oke, sehat selalu Bang. Terima kasih. Quotes terakhir boleh nggak? Boleh banget, silakan Bang. Sebelum saya bunga mawar akan tetap menjadi bunga mawar dan harum semerbak wanginya. Uang akan terus bernilai dimanapun ia berada. Jadi, jadikan diri kita bernilai agar kualitas akan selalu mengikuti apa yang kita kerjakan. Wow. Catat teman-teman, terus tulis di status WA. Keren banget, makasih Bang Yuda. Ya teman-teman, luar biasa pemateri hari ini, tidak kalah luar biasa dari pemateri-pemateri sebelumnya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara hari ini, podcast Sang Pemimpi. Jadi kita tuh punya jargon Bang. Jadi kalau saya sebut podcast Sang Pemimpi, jawabannya dari mimpi menjadi inspirasi. Jadinya dari mimpi duit. Enggak, ini menjadi inspirasi. Oke. Ntar ending bareng-bareng ya. Boleh. Baik teman-teman, sekian podcast kita hari ini, Sang Pemimpi dari mimpi menjadi inspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya.
bareng pemateri-pemateri tentunya sangat luar biasa lagi. Kita tutup bareng Bang Yuda. Oke. Dengan jargon kebanggaan kita, podcast Sang Pemimpi dari mimpi menjadi inspirasi. Thank you semuanya.